Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Rijal. Saya Muhammad Rijal. Pada kesempatan kali ini ingin sharing terkait tentang steganografi, watermark, dan kriptografi. Yang ketiganya merupakan metode keamanan digital untuk menyembunyikan informasi, melindungi kepemilikan, dan menjaga kerahasiaan data. Yang mana ketiganya ini sudah sangat marak ya di zaman sekarang yang memang semuanya serba digital. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung mulai aja. Kita mulai dari studi kasus dulu. Misalkan kamu punya pesan rahasia nih, kayak aku adalah Spider-Man gitu. Terus kamu tuh pengen ngasih tahu ke teman terdekat kamu biar jadi supportnya gitu lah, buat membantu kamu melawan kejahatan. Tapi biar gak ketahuan sama penjahat atau hacker-hacker gitu ya. Kamu bisa menggunakan steganografi dan kriptografi. Terus apa sih bang steganografi dan kriptografi itu? Oke, kita lanjut. Yang pertama, steganografi. Jadi steganografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos dan graphien, yang kalau diartiin artinya tulisan tersembunyi. Dan secara harfiah atau istilah, steganografi ini adalah teknik atau seni yang menyembunyikan pesan rahasia atau tulisan rahasia sehingga adanya pesan tersebut tidak terdeteksi oleh orang lain yang tidak berwenang, kecuali pengirim dan penerima pesan yang dapat menentukan pesan tersebut. Ini dasarnya dari Jurnal Ilmu Siber volume 1 nomor 2 Mei 2022. Contohnya kayak gini ya. Di sini ada salah satu jenis steganografi, yaitu steganografi image atau gambar, yang mana terdapat gambar awal yang kita sebut saja visual image. Ingin disisipkan informasi penting ya. Nah, setelah disisipkan informasi penting, nanti gambarnya memang secara kasat mata terlihat sama aja gitu. Tapi kita sebut saja gambar yang berisi confidential information ini sebagai stego image. Karena kalau nanti kita bedah si gambar ini, ternyata menyimpan pesan rahasia tersebut gitu. Lanjut, jadi sejarah steganografi ini awalnya digunakan dulu ya, pas Perang Dunia Kedua sempat digunakan gitu. Caranya dulu itu kan masih belum ada digital ya, semuanya masih fisik itu, masih tulisan kertas. Makanya salah satu cara menggunakan tinta tak tampak yang terbacanya ketika kertas tersebut dipanaskan. Tinta tampak ini dulu dibuat dari campuran susu, urin, dan sari-sari buah gitu dan sebagainya, yang dituliskan pada kertas yang sebenarnya pesan yang terlihatnya bukan yang sebenarnya gitu. Selain menggunakan tinta tampak tadi, dikenal juga istilah null zipper. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini ada pesan yang dikirim oleh kedubes Jerman pada Perang Dunia Kedua. Pesannya adalah apparently neutral protest is strongly discounted and ignored. Eastman hard-hit blockade issue effect pretext for embargo on byproducts, ejecting sweet and vegetable oils. Nah, dari pesan yang di atas tadi, sorry, Inggris saya belum segitunya. Dari pesan di atas tersebut dapat diambil sebenarnya pesan rahasianya adalah pursuing sales from NY June 1. Dari polanya adalah diambil huruf kedua dari setiap kata gitu. Jadi didapati pursuing sales from New York June 1st gitu. Lanjut lagi. Jadi selain yang tadi, selain tulisan, selain gambar, ada juga jenis-jenis steganografi yang lain. Ada audio, ada video, bahkan ada jaringan gitu. Kita mulai satu-satu, yaitu steganografi teks atau teks stenografi. Pada teknik ini informasi rahasia disembunyikan dalam file teks. Caranya bisa dengan menyisipkan pesan dalam pola penulisan seperti yang tadi, menyembunyikan karakter dalam spasi, atau menggunakan teks encoding khusus gitu. Jadi perubahan ini sangat halus sebenarnya, jadi sehingga sulit dikenali oleh mata biasa atau kasat mata kita gitu.
Nah, ini contohnya ya, yang tadi. Yang kedua adalah steganografi gambar atau image steganografi. Teknik ini menyisipkan data dalam gambar digital dengan memodifikasi intensitas pixel. Jadi kan setiap gambar ini sebenarnya terdiri dari piksel-piksel kecil. Nah, ini memodifikasi si pixelnya gitu. Biasanya digunakan untuk watermarking, komunikasi rahasia, atau perlindungan brand. Beberapa istilah penting dalam steganografi gambar adalah cover image atau gambar asli, message, data signifikan, stego image, dan stego key atau kunci yang digunakan untuk menyisipkan atau mengekstrak data dari gambar. Selain gambar dan tulisan, ada juga steganografi audio. Jenis ini menyembunyikan informasi dalam file audio digital dengan mengubah gelombang suara tanpa mengganggu kualitas suara yang dapat didengar manusia. Teknik ini sering digunakan dalam perlindungan hak cipta. Kalau kalian sering dengar ya di YouTube, kadang ada jungle. Nah, misalkan ada musik terus ada jungle. Nah, itu kayak itu salah satu watermark dengan steganografi audio gitu. Terus selain suara ada juga video, yaitu dengan menyisipkan data dalam file video digital. Karena video terdiri dari banyak frame, penyisipan informasi bisa dilakukan tanpa terlihat oleh mata gitu. Karena kan saking cepatnya frame ini, misalnya kita bisa aja menyisipkan huruf apa di frame berapa gitu tanpa terlihat gitu. Salah satu teknik dalam video steganografi ini ada discrete constant transform (DCT) yang memungkinkan penyisipan data ke dalam frame video. Format yang umum digunakan adalah MP4, AV, dan MPEG. Jadi contohnya kayak gini ya. Misalkan si Alice ini punya secret message, dia punya secret key juga. Terus di enkripsi dulu message-nya, tapi sebenarnya ini opsional ya. Lalu di steganografiin ke si video ini. Nah, ketika si If ingin melihat video ini karena dia gak tahu di sini ada pesan rahasia, ya udah kayak video biasa aja gitu. Padahal ketika si Bob yang emang tahu, emang dituju sama si Alice dan punya key-nya, dia bisa nge-stage analisis dan decrypt message gitu, sehingga secret message-nya bisa dia terima. Oke, lanjut. Selain video, audio, gambar, dan teks, ada juga steganografi jaringan atau protokol network or protokol steganografi. Pada jenis ini informasi disisipkan dalam protokol jaringan seperti TCP, UDP, ICMP, atau IP. Data tersembunyi dikodekan dalam aliran komunikasi jaringan sehingga sulit dideteksi dalam pemantauan lalu lintas jaringan biasa. Nah, ada beberapa metode ya dalam steganografi ini. Ada 4 sih sebenarnya. Ada LSB substitution atau least significant bit, ada transform domain technique, ada split spectrum technique, dan yang terakhir ada masking and filtering. Lanjut, yang pertama adalah least significant bit. Di least significant bit ini kalau dari segi bahasa adalah bit yang sangat kecil signifikansinya pada perubahan gitu. Jadi paling tidak signifikan kalau misalkan dirubah gitu. Jadi data disembunyikan dengan mengganti bit paling tidak signifikan dari pixel gambar dengan bit dari pesan tersembunyi sehingga perubahannya sangat kecil untuk terlihat oleh mata manusia. Contohnya ada gambar di atas. Original image ini dia sebenarnya punya bit yang seperti ini. 101100 dan pesan rahasianya punya bit 101001 punya byte ini. Nah, kita bisa menyisipkan ke bit-bit gambar ini. Misalkan sini tambah 1 tambah 0, jadi berubah jadi 0, berubah jadi 1 gitu. Kekurangan dari LSB insertion atau less significant bit ini dapat kita ambil kesimpulan dari contoh 8 bit pixel ini. Dengan menggunakan LSB insertion dapat secara drastis mengubah unsur pokok warna dari pixel. Ini dapat menunjukkan perbedaan yang nyata dari cover image menjadi stego image, sehingga tanda tersebut menunjukkan keadaan dari steganografi. Variasi warna kurang jelas dengan 24 bit image, bagaimanapun file tersebut sangatlah besar. Ada 8 bit dan 24 image mudah diserang dalam pemrosesan image seperti cropping atau compression. Jadi kalau misalkan kita ada gambar yang bitnya kecil gitu,
dengan steganografi image ini akan terlihat kok beda gitu kalau misalkan kita punya gambar aslinya ya, atau misalkan kita tahu gambar aslinya kayak gimana, terus gambar ini kok agak beda nih. Oh, ini patut dicurigai bahwa ada indikasi terselip steganografi gitu. Dan si steganografi image ini atau LSB ini, Least Significant Bit ini, sangat rentan dengan cropping atau kompres. Tahu kan ada kompres gambar, kompres image yang misalkan datanya size-nya berapa MB bisa jadi berapa ratus kilobyte. Nah, si LSB ini sangat rentan gitu, jadi rusak data aslinya dengan si compression ini. Oke, lanjut yang kedua, ada transform domain technique, yaitu menyembunyikan data rahasia dengan memodifikasi koefisien frekuensi dari citra atau media lain menggunakan transformasi matematis seperti discrete Fourier transform atau DFT atau discrete wavelet transform, disebut juga DWT. Cara kerja si transform domain technique ini adalah mengkonversi domain spesial ke transformasi. Jadi citra asli atau si cover image tadi, gambar awal dibagi menjadi blok-blok kecil, misalkan 8x8 pixel. Lalu terapkan transformasi seperti DFT atau DWT untuk mengubah ke domain frekuensi, menghasilkan koefisien frekuensi. Lalu langkah kedua, penyisipan pesan. Pesan rahasia disisipkan dengan modifikasi koefisien frekuensi, seringkali dengan mengganti bit-bit paling tidak signifikan atau LSB dari koefisien tersebut, misalnya koefisien diisi atau koefisien tertulis setelah dikomposisi di UWT. Yang ketiga ada transformasi balik atau inverse transform. Transformasi balik diterapkan untuk mengubah koefisien yang dimutasi kembali menjadi piksel, menghasilkan image stego image tadi gitu ya. Jadi sebenarnya ini menggabungkan juga teknik dari LSB atau si Least Significant Bit tadi. Nah, yang ketiga ada metode spread spectrum teknik. Teknik ini menyembunyikan pesan rahasia dengan menyebarkan ke seluruh media penampung seperti noise acak dalam pita frekuensi lebar, membuatnya sulit dideteksi dan tahan terhadap gangguan seperti kompresi yang tadi disebutkan atau noise lainnya, karena si energi pesan ini tersebar luas dan terlihat seperti noise alami gitu. Cara kerja spread spectrum spreadografi ini adalah dengan yang pertama penyebaran sinyal. Pesan asli atau data rahasia dimodulasi atau disebar ke pita frekuensi yang jauh lebih besar daripada bandwidth asli pesan, membuatnya tampak seperti noise acak. Lalu pas di tahap penyisipan pesan yang telah disebar ini kemudian disisipkan secara menyeluruh ke dalam media penampung, misalnya dengan mengubah bit-bit data pada piksel gambar atau sampel audio. Yang ketiga, ketahanan. Karena pesan tersebar luas, jadi gangguan pada sebagian kecil media penampung tidak akan menghilangkan seluruh pesan, sehingga lebih kuat terhadap kompresi seperti JPEG atau noise lain atau Gaussian blur atau Poisson dan sebagainya dibandingkan metode tradisional. Yang terakhir ada teknik kombinasi, seringkali digabungkan dengan metode lain, contohnya LSB atau mutation, permutasi. Lalu yang terakhir ada masking and filtering, yaitu dengan teknik menyembunyikan pesan rahasia dalam media digital dengan menandai area tertentu untuk penyisipan, lalu menyisipkan pesan ke area tersebut, seringkali dengan manipulasi nilai kecerahan atau luminance atau frekuensi rendah agar tidak terdeteksi oleh indera manusia, karena memang kan indera kita ini punya keterbatasan ya, ada batas-batas yang tidak bisa kita lihat oleh mata dan tidak bisa kita dengar oleh telinga gitu. Metode ini mirip dengan watermark dan memberikan ketahanan lebih baik daripada terhadap manipulasi dibandingkan metode seperti LSB. Cara kerjanya adalah dengan masking atau penandaan, menentukan bagian dari gambar atau audio yang akan digunakan untuk menyembunyikan pesan. Ini seperti menandai tempat yang tepat ya. Jadi kita menyimpannya di mana gitu.
Lalu ada filtering, penyisipan, memasukkan data pesan ke dalam area yang sudah ditandai tersebut. Pada gambar ini bisa terlihat di pinggir ini, ini menyisipkan nada frekuensi menyisipkan nada pada frekuensi rendah dalam spektrogram. Jadi konser akhir tahun, padahal itu lagu gitu, cuman ada pesan tersembunyi gitu. Ya oke, itu dia steganografi. Kita lanjut ke kriptografi. Jadi kriptografi ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang berarti tersembunyi, dan grafia yang berarti tulisan, atau ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi dengan menggunakan teknik pengkodoan yang kompleks gitu. Fungsi utama kriptografi ini sempat disinggung juga ya di tadi pengertiannya. Jadi yang pertama ada menyembunyikan data penting yang diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti orang lain selain orang yang punya kuncinya. Lalu ada enkripsi dan deskripsi, yaitu enkripsi di mana enkripsi adalah proses mengubah data dari bentuk yang bisa dibaca atau plain text jadi bentuk yang tidak bisa dimengerti oleh manusia atau ciphertext. Dan deskripsi adalah kebalikannya, yaitu mengembalikan ciphertext menjadi plain text agar bisa dimengerti oleh manusia. Yang terakhir, fungsi utama kriptografi adalah meningkatkan privasi dan keamanan data. Kriptografi menjamin bahwa data hanya biasa diakses oleh pihak yang berhak, melindungi dari potensi ancaman seperti pencurian data, peretasan, penyadapan dengan confidentiality, authentication, integrity, dan non-repudiation. Jenis-jenis kriptografi ada 3 ya. Yang pertama, symmetric kriptografi, yaitu proses kriptografi yang kuncinya itu satu, jadi ada satu kunci gitu, kayak di sini. Ini kita punya plaintext ini, terus kita enkripsi menggunakan secret key, jadilah ciphertext. Nah, si key yang sama bisa digunakan untuk proses deskripsi, karena balik lagi dari ciphertext menjadi plaintext gitu. Yang kedua ada public key kriptografi atau asymmetric kriptografi. Kenapa asimetrik? Karena ini punya dua buah kunci, itu ada public key dan private key. Contohnya, si Alice mau mengirim pesan ke si Bob. Dia punya plain text, terus dia encrypt ini dengan private key dia dan public key orang lain, si Bob. Misalkan karena mau ngirim ke si Bob berarti pakai public key si Bob. Nah, ketika dikirim, si Ivy ini tidak bisa tahu karena public key-nya juga punya cuman si Bob yang punya gitu. Ketika di dekripsi, dia memakai si private key yang si Bob gitu. Jadi ada pas di enkripsi memakai public key, pas di decrypt memakai private key gitu. Yang ketiga ada hash function. Hash function ini jadi suatu proses pengenkripsian menggunakan fungsi-fungsi tertentu. Jadi bukan menggunakan kunci, melainkan menggunakan function gitu, kayak misalkan X sama dengan 2X plus 3 gitu kan. Nah, kayak gitu. Cara kerja kriptografi ini cukup simpel ya kalau dari segi cara kerjanya. Jadi si data asli kita enkripsi atau kita olah menjadi data yang tidak bisa dibaca. Lalu ada proses deskripsi, yaitu mengubah si ciphertext atau teks yang sudah dienkripsi menjadi teks biasa lagi agar bisa dibaca menggunakan key yang disepakati, mau itu tadi public key dan private key atau asymmetric ataupun menggunakan symmetric key. Yang terakhir kita masuk ke materi watermark. Yang watermark ini sebenarnya cukup pendek, cukup simpel karena si watermark ini merupakan salah satu implementasi dari kriptografi atau steganografi. Jadi watermark ini adalah teknik menyisipkan tanda tak terlihat atau samar
atau terlihat juga cuman tidak mengganggu konten di dalamnya, untuk melindungi hak cipta, autentikasi, dan mencegah penyalahgunaan. Seperti ini kita lihat banyak contohnya di Google ya. Nah, ini maksudnya watermark. Mungkin Anda pernah melihat yang seperti ini, atau dalam teks ada yang di backgroundnya, atau dalam laporan di belakangnya ada logo gitu di deskripsi dan sebagainya. Ini masuknya ke watermark. Nah, fungsi watermark itu apa sih? Yang pertama, hak cipta. Jadi biar si orang lain nggak menggunakan karya kita tanpa izin. Kayak tuh contohnya konten-konten gambar digital yang banyak dicuri sama orang lain karena either tidak memakai watermark, atau orang yang jahat itu yang udah pakai watermark tapi masih di crop gitu atau di edit. Nah, itu kan jahat. Padahal si watermark ini fungsinya untuk orang lain menggunakan karyanya tanpa izin. Yang kedua, selain melindungi hak cipta, watermark juga bisa digunakan sebagai branding atau mempromosikan karya kita dengan menaruh logo. Misalkan ini karya ini punya brand ini loh, ayo, si brand ini banyak bikin karya-karya serupa kok, di follow ya. Nah, kayak gitu cara tidak langsung ya. Mungkin itu saja penjelasan atau sharing dari saya terkait steganografi, kriptografi, dan watermark. Mungkin masih banyak hal yang kurang untuk disampaikan, baik dari segi penyampaian maupun dari segi materi. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.